Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan pertolongan kepada kita untuk melangkahkan jalan menuju ke masjid dalam rangka izdiyadu fil ilmi, menambah perbendaharaan ilmu kita. Karena dengan itulah kita bisa istiqomah di atas ibadah. Karena ibadah merupakan sebab kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Maka tiada henti-hentinya kita menuntut ilmu. Karena tidak ada salahnya kalau kita mendalami ilmu agama. Justru akan bertambah wawasan kita, terangkat kebodohan kita, kejahilan kita tentang hablu minallah dan hablu minan nas. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita melanjutkan kajian hadis Al-Arba'in An-Nawawi, sekarang di hadis yang ke-23. Kita baca bareng dulu, Mat. An Abi Maliki Al-Harisi. An Abi Malikin Al-Harisi Ibni Asimin Al-Ash'ari An Abi Malikin Al-Haris bin Asimi Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam At-tuhuru syatrul imani At-tuhuru syatrul imani Walhamdulillahi tamla'ul mizani Walhamdulillahi tamla'ul mizani Wa subhanallahi walhamdulillahi Wa subhanallahi walhamdulillahi Tamla'u au tamla'ani Tamla'u au tamla'ani Ma bainas sama'i wal ardi Ma bainas sama'i wal ardi Was-salatu nurun Was-salatu nurun Was-sadaqatu burhanun Was-sadaqatu burhanun Was-sabru diya'un Was-sabru diya'un Wal Qur'anu hujjatan laka aw alaika Wal Qur'anu hujjatun laka aw alaika Kullun nasi yagdu
kullun nasi yagdu fabai'un nafsahu famu'tikuha aw mubikuha rawahu muslimun. Nah, di hadis yang mulia ini Rasulullah menyebutkan kepada kita 8 amalan soleh. Ada 8 amalan soleh. Apakah itu amalan soleh yang berkaitan dengan lisan, berkaitan dengan hati, berkaitan dengan anggota tubuh. Yang seluruh amalan soleh itu adalah sebab untuk kita berbahagia dunia dan akhirat. Jadi dia adalah sebab kebahagiaan dunia dan akhirat. Kebahagiaan sendiri itu milik Allah, diberikan kepada mereka yang taat kepadanya. Amalan soleh yang pertama yang disebutkan di hadis ini adalah at-tuhuru syatrul iman. Perlu diketahui umahat bahwa ketika ada lafaz tuhur dengan mendomahkan to, itu maknanya adalah al-udu. Kalau difathahkan to-nya at-tahuru, itu maknanya adalah air yang dipakai untuk udu. Nah, kalau Rasulullah menyebutkan bahwa ma'ul bahri tahur, air laut itu apa? Suci. Kan kalau toknya di dhamma itu apa artinya? Wudu. Kalau di fathah toknya berarti apa maknanya? Air. At-tuhuru syatrul iman. Nah, di sini para ulama berselisih dalam memahami ungkapan Rasulullah ini. Ada yang mengatakan bahwa at-tuhur maknanya adalah al-udu'u syatru as-shalah. Wudu itu setengah dari apa? Dari salat. Kenapa iman di sini dimaknai dengan salat? Iya. Karena ada di dalam Al-Qur'an di surah Al-Baqarah ayat 143 yang menjelaskan bahwa iman itu bermakna apa? Bermakna salat. Allah berfirman di sana, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Allah tidak akan menyia-nyiakan salat kalian. Ayat ini turun ketika Allah Subhanahu wa taala mengganti arah kiblat kaum muslimin yang sebelumnya arahnya itu ke Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Kemudian Allah rubah arah kiblat itu ke Ka'bah. Jadi kalau dari Madinah arah kiblatnya itu selatan. Membelakangi kiblat itu apa? Utara. Kalau kita di sini arah kiblatnya kemana? Ke barat. Kalau Madinah, penduduk Madinah itu ke selatan. Lantas para sahabat ada yang berkata, "Wahai Rasulullah, gimana sholat kita 6 bulan lamanya mengarah ke Baitul Maqdis? Apakah ini enggak diterima?" Lantas Allah turunkan ayat ini menyebutkan bahwa sholat kalian Allah tidak akan sia-siakan. Allah akan terima. Nah, ini sejalan dengan sabda Rasulullah di hadis yang lain, yaitu al-udu'u syatrus shalah.
Wudu itu adalah syatru, setengah dari salat. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua adalah tathhirun nafsi minasyirki wa dzunub, yaitu mensucikan diri dari dosa-dosa. Itu adalah setengah keimanan. Mensucikan diri dari dosa-dosa itu adalah setengah dari keimanan. Kenapa? Karena iman itu terbagi menjadi dua. Yang pertama fi'lul awamir, mengerjakan perintah. Yang kedua tarkun nawahi, meninggalkan perintah, meninggalkan larangan. Jadi ini makna dari apa Umahat? Dari lafaz Rasulullah ini at-tuhuru syatrul iman. Wudu setengah dari apa? Dari salat. Apa keutamaannya? Keutamaannya jika seseorang itu salat tanpa ada wudu, maka apa? Salatnya tidak diterima. Tapi kalau sekiranya nanti dalam keadaan terpaksa nih, sudah masuk waktu salat, terus dia nggak bisa wudu karena nggak ada air, nggak bisa juga tayamum, qadarullah nih. Mungkin karena tangannya diikat, kakinya juga diikat. Sementara dia mau sholat, apa yang kira-kira dia lakukan Umahat? Maka dia sholat tanpa apa? Tanpa wudu, tanpa tayamum. Nah, ini kondisi yang sangat apa? Sangat darurat mungkin. Tangan diikat, kaki diikat, dia mau sholat, maka dia sholat dalam keadaan apa? Tanpa wudu. Nah, amal soleh yang kedua adalah walhamdulillahi tamla'ul mizan. Alhamdulillah itu maknanya adalah segala puji bagi Allah. Nah, ucapan ini Umahat tamla'ul mizan, memenuhi timbangan. Memberatkan timbangan amalan soleh kita. Timbul pertanyaan, apa sih makna alhamdulillah sehingga apa? Sehingga begitu besar, begitu berat timbangannya? Maka jawabannya bahwa alhamdulillah itu maknanya adalah pujian yang dibarengi dengan pengagungan dan kecintaan. Pujian yang dibarengi dengan apa? Pengagungan dan kecintaan. Jadi kalau sekiranya kita memuji suami atau suami memuji kita, tapi ada maunya, tapi masih dongkol dalam hatinya, berarti ini namanya apa? Madhun. Madhun. Bukan hamdun, itu bedanya Umahat. Madhun dengan hamdun. Ha mim dal itu apa? Hamdun. Kalau madhun mim da ha, madhun, yaitu pujian tanpa dibarengi dengan pengagungan dan kecintaan. Hanya pujian di lisan saja. Pujian karena ada maunya. Pujian karena ada sesuatu yang dia ingin peroleh. Tapi di belakang dia apa? Ngomel-ngomel gitu. Nah, hamdun ini khosun lillah, khusus bagi Allah. Enggak boleh diperuntukkan bagi selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus memuji Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya Umahat, karena seluruh kenikmatan yang kita rasakan itu datangnya dari Allah. Nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat aman, seluruh kenikmatan itu dari Allah. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 35, "Wa ma bikum min nikmatin faminallah."
nikmat apa saja yang kalian rasakan itu datangnya dari Allah. Maka sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah adalah memujinya. Karena bersyukur itu Mahat ada 3 cara. Bersyukur dengan lisan, yaitu mengucapkan apa? Alhamdulillah. Yang kedua, bersyukur dengan hati, yaitu mengakui bahwa ini adalah pemberian Allah, bukan keharusan Allah memberikan kita. Yang ketiga, mensyukuri dengan anggota tubuh kita, yaitu menggunakan nikmat tersebut dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kapan kira-kira kita mengucapkan alhamdulillah? Tempatnya itu yang pertama setelah selesai sholat. Maka kita ucapkan apa? Alhamdulillah. Sebanyak 33 kali. Ini tempat yang pertama. Tempat yang kedua, setelah selesai makan atau selesai minum, kita ucapkan apa? Alhamdulillah. Atau di saat kita memasukkan makanan ke dalam mulut, setelah itu ditelan, kemudian kita ucapkan apa? Alhamdulillah. Meneguk air minum, setelah itu apa? Mengucapkan alhamdulillah. Karena datang sebuah hadis yang berbunyi, innallaha la yardo anil abdi idza akala al-akalata fayahmadahu alaihi aw yashrabu syarbata fayahmadahu alaihi. Sesungguhnya Allah benar-benar ridho kepada hamba yang apabila dia memakan makanan lalu dia mengucapkan alhamdulillah, atau dia meneguk minuman lalu dia mengucapkan alhamdulillah. Ini tempat yang kedua. Tempat yang ketiga, ummahat, tatkala datang kabar baik. Datang kabar baik. Atau istilahnya apa? Bisyarah, kabar baik. Dikabarkan bahwa suami kita naik pangkat. Suami kita gajinya naik. Alhamdulillah. Ini apa? Kabar gembira. Ini tempat yang ketiga. Tempat yang keempat, apabila apa? Apabila kita terkena musibah, maka mengucapkan apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Dengar suami meninggal dunia, alhamdulillah ala kulli hal. Gitu, Mahat. Nah, ini apa? Tempat-tempat kita mengucapkan alhamdulillah. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa ucapan alhamdulillah 1 kali saja itu bisa memenuhi timbangan. Timbangan yang ada di padang mahsyar. Yang mana timbangan tersebut memiliki 2 neraca. 1 untuk menimbang kebaikan, 1-nya lagi untuk menimbang keburukan. Allah sebutkan hal itu di surah At-Tariq. Fa amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishati radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Nah, hadis ini ummahat memberikan isyarat kepada kita bahwa yang ditimbang itu adalah amalan. Alhamdulillah kan amalan kan? Amalan lisan. Nah, ini memberikan isyarat bahwa yang ditimbang apa, ummahat? Yang ditimbang adalah amalan kita.
Di hadis yang lain ada juga yang menyebutkan bahwa yang ditimbang itu adalah catatan amalan. Catatan amalan yang ditulis di dalamnya apa? Kebaikan-kebaikan kita. Pernah dengar kisah Bitokoh, hadis Bitokoh umat, yang dimana orang ini dia tidak punya amalan-amalan yang lain kecuali ucapan la ilaha illallah yang ada di kartunya. Ternyata di kartu ini ditimbang dan itu lebih berat daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Ada juga hadis lain di sana yang menyebutkan bahwa yang ditimbang itu adalah orangnya. Yaitu tak kala baju Abdullah ibni Mas'ud tersingkap, lantas kelihatan betisnya yang kecil. Kemudian sahabat lain menertawakannya. Lantas kata Rasulullah, seandainya nanti kaki betis Abdullah bin Mas'ud itu ditimbang, maka itu lebih berat daripada gunung Uhud. Menunjukkan bahwa apa? Terkadang yang ditimbang itu adalah orangnya. Nah, ini tiga pendapat di kalangan ahli sunnah wal jamaah, bahwa yang ditimbang itu terkadang amalan, terkadang pula catatan, terkadang pula apa umat? Orangnya. Kemudian amalan soleh yang ketiga, wa subhanallahi walhamdulillah tamla'u au tamla'ani ma bainas sama'i wal ardi. Di sini ada rawi yang yang ragu. Apakah memenuhi ataukah memenuhi dua? Tamla'u atau tamla'ani. Dia ragu di sini. Yaitu ucapan subhanallah walhamdulillah itu bisa memenuhi antara langit dan bumi. Saking apa? Saking besarnya pahala ucapan subhanallah walhamdulillah. Kita tahu bahwa jarak antara bumi ke langit pertama itu 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan. Sehingga dengan ucapan subhanallah walhamdulillah ini bisa memenuhi ruang antara langit dan bumi. Apa makna subhanallah sehingga begitu mulia dan begitu besar pahalanya? Subhanallah maknanya adalah tanzihullah minan naqais, mensucikan Allah dari hal yang kurang. Itu namanya apa? Subhanallah. Mensucikan Allah dari hal-hal yang kurang. Karena Dia adalah zat yang maha sempurna. Tidak ada kekurangan sedikit pun. Cara mensucikan Allah Subhanahu wa taala umat ada dua cara. Cara yang pertama adalah bil qaul, yaitu dengan ucapan. Dengan ucapan subhanallah. Jadi tak kala kita mengucapkan subhanallah umat satu kali saja, itu kita mendapatkan 20 kebaikan. Nah, kalau nanti sampai 100 kali, maka kita mendapatkan 1000 kebaikan. Dan coba umahat nanti bisa tes gitu, subhanallah umahat baca sampai 100 kali, itu hanya 2 menit, enggak sampai 2 menit. Karena 1 detik itu bisa 2 subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Tapi lisannya digerakkan, jangan zikir dalam hati. Karena itu enggak diterima. Paham, Mat? Karena zikir subhanallah itu dengan Dengan lisan. Lisannya harus ada yang bergerak.
Paham? Subhanallah. Jadi sampai 100 kali tadi apa? Seperti apa? Melakukan 1000 kebaikan dan akan dihapus dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Nah, adapun yang setelah sholat itu, Mat, setelah sholat kan kita baca apa? Subhanallah juga kan? Nah, itu ada 5 cara pembacaannya. Yang pertama, mengucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, kemudian ditutup dengan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini cara yang pertama, umat. Cara yang kedua adalah mengucapkan subhanallah 25 kali, alhamdulillah 25 kali, Allahu Akbar 25 kali, kemudian la ilaha illallah 25 kali. Paham? Totalnya berapa? 100. Apa? Iya, subhanallah 25 kali, alhamdulillah 25 kali, Allahu Akbar 25 kali, la ilaha illallah 25 kali. Jadi totalnya 100. Jadi adapun hadis yang berbunyi aksiru min dzikri la ilaha illallah, perbanyaklah dari menyebut la ilaha illallah, ini hadisnya dhaif. Jadi setelah sholat itu maksimal 25 kali saja. Jangan kayak kelompok mana gitu, la ilaha illallah, sampai apa? Sampai pingsan mereka apa? Mengucapkan la ilaha illallah. Ini hadisnya dhaif. Ini cara yang kedua. Cara yang ketiga adalah mengucapkan subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Ini bisa dipakai nanti umat kalau kita apa? Buru-buru gitu ya. Habis sholat, oh ada gorengan belum diangkat. Maka segera mungkin bisa 10 kali, 10 kali, 10 kali. Kemudian cara yang keempat adalah subhanallah 33 kali. Sudah? Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 34 kali. Kita ulangi cara yang keempat ini. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, kemudian Allahu Akbar 34 kali. Kemudian cara yang terakhir adalah digabungkan. Digabungkan subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar sampai 34 kali. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Ini tata cara mengucapkan subhanallah setelah apa, umat? Setelah salat. Nah, kalau kita mau tambah dengan subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi, maka keutamaannya umat, sekali mengucapkan ini maka akan gurisat lahu nakhlatun fil jannah, akan ditanamkan pohon korma di surga. Kalau apa? Kalau mau ditambah subhanallahi wa bihamdi, maha suci Allah dan segala puji baginya. Itu keutamaannya apa? Ditanamkan satu pohon korma di surga. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi.
Kalau mau ditambah lagi ummahat, subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim, maka ini adalah dua kalimat yang paling dicintai oleh Allah, paling berat timbangannya dan ringan diucapkan di lisan. Apa itu? Subhanallahi wa bihamdi subhanallahi al-azim. Nah, ini cara kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala dengan lisan. Adapun dengan perbuatan, yaitu apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dari 3 tauhid tersebut, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Kita sucikan Allah karena Dia adalah zat yang berhak untuk hal tersebut. Allah berfirman dalam surah As-Saffat ayat 180 hingga 182, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, subhanallah apa bunyinya? Subhanaka rabbil izzati amma yasifun walhamdulillahi Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian amalan soleh yang keempat adalah as-salatu nurun. Salat itu adalah nur. Nur secara bahasa Indonesia adalah cahaya. Jadi salat itu ummahat yang kita lakukan memberikan cahaya untuk kita di dunia maupun di akhirat kelak. Cahaya di dunia apa? Cahaya di dunia Allah memudahkan kita untuk melakukan amalan-amalan soleh yang lain dan meninggalkan amalan-amalan yang haram. Cahaya itu memberikan penerangan pada jalan, pada ruangan yang kita akan tempati, kan ya? Demikian juga salat akan memberikan cahaya untuk kita melakukan amalan-amalan ketaatan yang lainnya. Sekaligus juga akan memberikan cahaya di wajah orang yang melaksanakan salat. Allah berfirman di surah Al-Fath ayat 29, Simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Tanda mereka itu ada di wajah-wajah mereka karena bekas sujud mereka. Coba lihat, Allah memberikan cahaya di wajah orang-orang yang melaksanakan salat. Sekaligus orang yang melihatnya nanti menjadi apa? Menjadi tenang. Menjadi penyejuk pandangan orang yang melihatnya. Rasulullah pernah bersabda, Ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dijadikan penyejuk pandanganku itu ketika apa? Melaksanakan salat. Ini cahaya yang akan didapati di dunia. Adapun cahaya di akhirat kelak, yaitu terdapat di mana? Di dalam kubur dan di padang mahsyar nanti. Orang yang mengerjakan salat, maka kuburannya akan bercahaya. Akan ada penerangan. Dari mana Ustaz saya gali kuburan seperti itu saja, nggak ada apa-apa. Ini alam akhirat yang tidak boleh dikiaskan dengan alam dunia. Ini alam barzah. Ketika nanti di padang mahsyar mereka juga bercahaya. Dari bekas salatnya, bekas udunya. Kemudian tatkala mereka meniti titian sirat, mereka memiliki cahaya.
yang menerangi kiri kanan muka depan mereka. Allah sebutkan hal itu Mahat di surah Al-Hadid ayat 12. Ayat 12 sampai ayat 13. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Hari di mana engkau akan melihat orang-orang yang beriman, cahaya mereka menerangi depan belakang mereka. Nah, sementara orang munafik itu tidak memiliki cahaya. Lantas berkata kepada orang mukmin, "Unduruna naktabis nurakum." Tunggu kami, biar kami bisa mengambil cahaya dari kalian. Maka kata orang mukmin, "Ke belakanglah kalian, cari sendiri cahaya kalian." Karena orang munafik tidak memiliki cahaya sedikit pun. Yang memiliki cahaya hanyalah orang-orang yang menegakkan salat dari kalangan orang-orang yang beriman. Nah, ini keutamaan apa, Umat? Keutamaan orang yang mengerjakan salat, akan ada cahaya di dunia dan cahaya kelak di akhirat. Kemudian amalan soleh yang kelima, was-shadaqatu burhanun. Shadaqah burhanun. Apa maknanya ini? Shadaqah itu adalah bukti atas benarnya keimanan Anda dan baiknya jiwa Anda. Nah, ini maknanya umat. Shadaqah adalah bukti benarnya keimanan Anda dan baiknya jiwa Anda. Kenapa demikian? Karena orang yang seke itu, orang yang pelit itu, dia tidak percaya dengan janji Allah. Dia tidak percaya dengan janji Rasulullah bahwa mana qasat shadaqatun min malin. Harta itu tidak, sedekah itu tidak mengurangi harta. Dia tidak percaya janji Allah yang menyebutkan bahwa Allah akan ganti dengan berlipat-lipat. Kenapa manusia itu sulit sekali bersedekah, kikir sekali dalam hal harta? Karena pada jiwa manusia itu ada kecintaan yang berlebihan dengan harta. Karena di dalam bahasa Arab, harta itu disebut dengan mal. Paham? Dengan mal. Makanya ada baitul mal kan? Baitul mal, hidayatullah dan seterusnya. Kenapa harta di dalam bahasa Arab disebut mal? Karena yamilun nafsu ilaihi. Jiwa itu sangat condong dan sangat cinta kepada harta. Allah sebutkan hal itu di surah Al-Adiyat. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu sangat-sangat mencintai harta. Hubban jamma, cinta yang berlebihan kepada harta. Nah, untuk mengeluarkan, memberikan sesuatu yang dicintai sangat berat kan ummahat? Sebagaimana ummahat melepaskan suaminya untuk madunya itu sangat berat kan? Berat nggak kira-kira? Berat, karena sangat dicintai suaminya. Kalau enggak, yaudah kamu cari yang lain, saya tambah ringan kok. Beban hidup saya kurang melayanimu, bisa bergantian dengan madu. Nah, sesuatu yang sangat dicintai akan sulit dilepaskan, diberikan kepada yang lain. Nah, disinilah butuh shadaqah. Pembenaran terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatikan di surah Al-Hadid ayat 11 umat, di mana Allah
menganggap bahwa sedekah yang kita berikan itu Allah anggap sebagai qardun. Qardun itu adalah pinjaman yang mesti dibalikin. Allah berfirman di surah Al-Hadid ayat 11, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana yudha'ifu lahu wa lahu ajrun kabir." Barang siapa yang meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakannya, plus memberikan pahala yang besar kepadanya. Coba lihat sedekah yang kita keluarkan ummahat, maka itu dianggap oleh Allah sebagai apa? Qardun, pinjaman kepada Allah. Kalau kita minjamkan kepada orang, pasti orang itu akan balikin kan? Kalau orang itu mau balikin. Kalau dia mau curi secara diam-diam atau dengan label meminjam, itu lain cerita. Tapi Allah kalau meminjam sesuatu pasti apa? Pasti dibalikin dan ada kelipatannya. Maka ayat ini harus kita pegang erat-erat, kuat-kuat ummahat ketika kita mau bersedekah. Apakah itu bersedekah dengan baju bekas mungkin, atau panci-panci bekas kemudian nanti dijual dan hasilnya untuk kepentingan dakwah, maka jangan apa? Jangan seke-seke. Paham? Oh, ini enggak dipakai panci-panci di rumah. Oh, barangkali dikasih ke Majelis Taklim Rodatul Jannah untuk dijual ke besi tua mungkin. Kemudian hasilnya dipakai untuk operasional dakwah Majelis Taklim Rodatul Jannah. Ini promosi kayak ini. Nah, jadi perhatikan umat, di dalam bahasa Arab atau di dalam agama kita ada sedekah, ada hibah, ada hadiah. Paham? Sedekah, hibah, hadiah. Ini 3 lafaz yang memiliki makna yang berbeda umat. Kalau sedekah adalah pemberian untuk mengharap pahala. Sedekah itu adalah pemberian tapi untuk mengharap apa? Pahala. Maka kalau judulnya sudah sedekah, enggak boleh ditarik kembali. Enggak boleh diungkit-ungkit. Paham? Karena ada tujuan pahala di situ. Kalau sekiranya nanti diungkit-ungkit atau dipamer-pamer, itu bisa menghapuskan apa? Pahalanya. Kalau bukan aku yang nyumbang, ini enggak jalan masjid ini. Paham? Ini mengungkit-ungkit apa? Kebaikannya. Kalau bukan aku yang nyumbang ke kamu, kamu itu enggak hidup sekarang. Paham? Ini enggak boleh. Ini sedekah. Yang kedua hadiah. Hadiah itu adalah pemberian untuk menarik hati. Menarik hati seseorang. Contoh mungkin seorang suami, kok istrinya ngomel-ngomel terus, piring pecah terus nggak pernah masak, coba belikan emas 1 kilo. Maka pasti dia akan apa? Tertarik hatinya. Tambah besar pelayanannya kepada suaminya. Hadiah ini untuk apa umat? Menarik hati seseorang. Dia nanti enggak dapat pahala, tapi hanya dapat tujuan ini, yaitu menarik hati. Karena ada tujuan lain kan? Dan ini juga boleh nanti diberikan kepada non-muslim. Contoh ada tetangga kita nih, Nasrani mungkin. Kita kasih makanan, apa aja kita kasih. Ketika kita dakwai Islam, dia mudah tertarik. Kenapa? Karena hatinya sudah kita tarik terlebih dahulu dengan apa? Dengan hadiah tadi. Kata Rasulullah SAW, tahadu tahabu. Saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian saling mencintai.
Paham? Ketika dulu awal-awal mau buka rumah tahfidz di rumah sana, rumah ana, itu Pak RT-nya menghalangin. Sampai ke ke Kemenak itu mencegal, jangan keluarkan izin. Macam-macam yang dilakukan oleh RT. Akhirnya orang Kemenak menyampaikan kepada saya bahwa ini RT Anda menghalangi begini-begini. Oke kalau gitu. Nah setelah itu saya mengambil jurus ini tahadu tahabu. Ya ikan saya antarin, kue macam-macam saya antarin ke RT tersebut. Akhirnya lunak. Ketika mau masuk santri, saya bilang Pak RT izin ya masukin santri. Oh ya silakan Pak Ustadz, mereka ngaji aja kok. Alhamdulillah, ini dengan apa? Dengan sebab tahadu tahabu. Nah begitu juga nanti Mahat, kok suami ini kurang sayang, coba dikasih servis yang lebih gitu. Agar dia tambah cinta kepada istrinya. Kemudian yang ketiga, hibah. Hibah ini pemberian yang tidak mengharap pahala dan tidak mengharap pula menarik hati. Nah, hadiah ini hibah ini nanti boleh barter. Contoh gini Umahat. Ada satu Umahat di sini, saya kenal rumahnya mungkin. Saya mau ngantar sesuatu, taruhlah air putih 1 gelas. Saya berharap dia balikin gelas saya itu jus mangga. Paham? Maka ini boleh. Karena apa? Karena judulnya hibah. Hibah itu boleh mengharap lebih dari apa yang kita berikan. Kita ngantarin jalan kotek mungkin. Kita harap kue yang lebih dari dia. Oh kok nggak diisi piringnya, nggak diisi balik? Ini apa ini? Kalau mengharap lebih saya nggak mau dong. Ya boleh. Paham? Kita ngasih kue bolu mungkin. Kita mengharap kulkas baru. Boleh Mahat. Ini kalau judulnya hibah. Kalau sodako nggak boleh. Hadiah juga nggak boleh. Tapi kalau hibah boleh mengharap lebih dan boleh mengambil kembali apa yang sudah kita tadi. Karena dia nggak mau kan nuker yang lebih, maka boleh kita ambil kembali. Tapi di negeri kita tidak bisa dibedakan antara hibah, hadiah, sodako kan? Kadang kita ngasih ke anak, judulnya sudah dihibahkan. Padahal maknanya sudah diwakafkan. Wakaf itu bagian dari Dari sedekah. Karena tujuannya mencari pahala. Jadi orang-orang yang sudah mati itu Umahat seluruhnya, kalau sekiranya diberikan kesempatan hidup 1 menit saja, maka yang dia lakukan adalah bersedekah. Kenapa? Karena sedekah ini akan memberikan manfaat lagi kalau dia kembali lagi ke alam barzah. Allah sebutkan hal itu di surah Al-Munafikun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib la asaddaqa fa akum minas solihin. Ini yang akan dilakukan kalau dia diberikan kesempatan hidup lagi. Kemudian yang keenam adalah as-sabru diyaun. Sabar itu adalah cahaya. Coba perhatikan di umat ketika Allah mengatakan as-salatu nurun. Di sini ketika Rasulullah mengatakan as-salatu nurun, as-sabru diyaun. Apa bedanya ini? Bedanya Umahat, kalau nur itu adalah cahaya pinjaman. Kalau diyaun itu cahaya asli, bukan pinjaman. Allah berfirman di surah Yunus mengatakan wa ja'ala syamsa diya'a wa ja'alal qamara nura. Kami jadikan matahari itu dia punya cahaya sendiri. Sementara bulan itu punya cahaya tapi pinjaman dari cahaya matahari. Paham? Jadi nur itu adalah cahaya pinjaman.
Dia itu adalah cahaya asli. Paham? Ini bedanya. Wanita atau ibu-ibu yang wajahnya bercahaya karena skincare, karena bedak, karena kosmetik, ini namanya apa ummahat? Nurun. Kenapa? Karena cahaya wajahnya itu meminjam dari apa? Kosmetik. Ketika kosmetiknya luntur di wajahnya, hilang pula cahaya di wajahnya. Paham? Tapi ketika wajahnya itu bercahaya tapi tanpa bahan kosmetik, maka ini disebut apa ummahat? Diyaun. Disebut apa? Diyaun, atau istilahnya apa? Cantik alami. Bukan polesan bahan-bahan kimia yang merusak itu. Rasulullah menyebutkan di sini as-sabru diyaun. Sabar itu adalah diya. Cahaya yang datang dari apa? Perbuatan sabar itu sendiri. Kenapa? Karena dia nanti yang akan menuntun pemiliknya untuk tetap tegar di atas ketaatan dan tetap tegar menjalankan kemungkaran. Dalam artian apa umat? Sabar ini nanti yang akan menerangi kehidupannya dalam menjalani ketaatan dan menjauhi kemungkaran. Jadi selama dia sabar, maka selama itu pula dia akan diberikan pertolongan oleh Allah. Karena innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Kemudian yang ketujuh, amalan soleh yang ketujuh adalah Al-Quran hujjatan laka au alaika. Al-Quran itu menjadi hujjah bagimu kalau engkau membacanya, mentadabburinya dan mengamalkannya. Kalau tidak, dia yang akan menghujatmu. Kalau engkau lebih sibuk dengan HP, media sosial, sehingga Al-Quran hanya setahun sekali baru dibaca ketika bulan Ramadan datang, sampai berdebu Al-Quran itu ditinggalkan. Bagaimana mungkin dia mengambil petunjuk bimbingan dari Allah, Al-Quran saja enggak pernah dia sentuh. Sementara Allah berfirman di surah Al-Isra ayat 9, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini membimbing pembacanya menuju jalan yang paling lurus. Kemudian amalan yang terakhir adalah kullun nasi yagdu. Setiap manusia di pagi hari itu ada yang menjual dirinya untuk ketaatan sehingga dia terbebas dari siksaan api neraka. Ada juga yang menjual dirinya untuk perbuatan maksiat sehingga sehingga dia disiksa di dalam kehidupan ini, kemudian di kehidupan akhirat kelak. Jadi di pagi hari itu berarti kita diberikan kehidupan lagi untuk menukar fisik kita dengan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Caranya dengan apa, umat? Melakukan ketaatan demi ketaatan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 207, "Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah." Di antara manusia ada yang menukar dirinya dengan apa? Mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan apa? Dengan melakukan ketaatan demi ketaatan. Mungkin ini yang bisa disampaikan ummahat. Nah, demikian mungkin subhanakallah bihamdik, syadallah ilan tastarikatu bilik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.